Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 ingin menyajikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang siklus konversi dan produksi. Sebelum kami masuk ke dalam materi, mungkin kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Fadila Rizky sebagai moderator dan penyaji. Saya Guntur Canta sebagai penyaji. Fauzi sebagai penyaji. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Guntur Canta. Kepada Guntur Canta dipersilakan. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian siklus konversi. Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku dan suplai menjadi produk jadi atau barang atau jasa yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, sistem akuntansi mencatat satu kejadian ekonomi atau transaksi, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Sistem akuntansi dalam siklus konversi, jenis perusahaannya perusahaan jasa. Sistem akuntansinya yaitu sistem pengajian dan sistem akuntansi biaya. Yang kedua, perusahaan dagang. Sistem akuntansinya sistem pengajian dan sistem persediaan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Sistem akuntansinya sistem pengajian, sistem persediaan, dan sistem akuntansi biaya. Sistem aplikasi dalam siklus konversi itu sistem pengajian, bertujuan untuk menghitung gaji karyawan, mencetak cek, dan memelihara catatan gaji. Jenis perusahaannya yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Kedua, persediaan, bertujuan untuk memelihara catatan persediaan, memberitahu manajer jika jumlah persediaan yang tertentu memerlukan penambahan. Jenis perusahaannya dagang dan manufaktur. Yang ketiga, produksi akuntansi biaya, bertujuan untuk menentukan harga pokok produksi atau jasa dan mencatat harga dalam catatan akuntansi. Jenis perusahaannya jasa dan manufaktur. Selanjutnya yaitu transaksi dan dokumen dalam siklus konversi. Jenis transaksinya yang pertama pembelian barang. Dokumen yang terkait yaitu order pembelian dan LPB. Yang kedua penjualan barang. Dokumen yang terkait yaitu order penjualan, nota pengiriman, faktur penjualan. Yang ketiga transfer bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke proses produksi. Dokumen yang terkait yaitu permintaan bahan baku dan tiket kerja. Yang keempat, transfer barang dalam proses ke produk jadi. Dokumen yang terkait yaitu perintah produksi. Yang kelima, pengajian. Dokumen yang terkait yaitu kartu jam kerja dan otorisasi gaji. Sistem persediaan, yaitu sistem persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Pada perusahaan manufaktur, sistem persediaan mengendalikan tingkat bahan baku dan produk jadi. Pada perusahaan dagang, sistem persediaan digunakan untuk menjamin terjadinya barang dagang yang dijual. Selanjutnya, pembelian barang. Metode periodik, yaitu perusahaan tidak melakukan pencatatan tiap mutasi barang. Persediaan awal dan akhir ditentukan dengan stock of name, yaitu menghitung fisik. Jurnalnya debit pembelian barang, hutang di kredit. Metode perpetual, perusahaannya mencatat setiap mutasi barang sehingga posisi persediaan dapat diketahui tiap saat. Jurnalnya debit persediaan barang, bank dagang, kredit hutang kas. Baik, terima kasih kepada Guntur Canta. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fauzi. Kepada Muhammad Fauzi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi kedua akan saya sampaikan itu penjualan barang. Dapat teman-teman lihat di dalam tabel, yaitu metode periodik, kas atau piutang di sebelah debit, penjualan di sebelah kredit. Metode perpetual, pertama kas atau piutang
di sebelah debit, penjualan di sebelah kredit. Kedua, HPP di sebelah debit, persediaan barang di sebelah kredit. Laporan yang dihasilkan. 1. Laporan status persediaan atau inventory status report. Laporan ini berisi daftar seluruh jenis persediaan, kuantitas dan harga perolehan. 2. Laporan per jenis persediaan atau country inventory item. Laporan tentang kuantitas per jenis barang yang tersedia saat laporan dibuat. 3. Laporan pemesanan kembali atau reorder point. Laporan yang berisi jenis persediaan yang memerlukan penambahan. 4. Laporan hasil perhitungan fisik atau physical inventory report. Laporan yang berisi hasil perhitungan fisik persediaan yang dilakukan secara periodik. Catatan akuntansi. Dalam sistem manual ada rekening persediaan, ada rekening pembantu atau kartu persediaan. Dalam sistem komputerisasi ada file induk persediaan, ada file transaksi. Aplikasi dalam sistem persediaan. Jenis pengendalian 1. Input. Prosedur pengendalian 1. Uji kelengkapan, verifikasi nomor dan kuantitas pada LPB dan verifikasi data atau nomor, kuantitas, dan nomor rekening pada permintaan bahan baku. Yang kedua, uji validitas. Nomor barang ada dalam file induk persediaan. Kedua, pemrosesan. Prosedur pengendalian, perhitungan data atau debit persediaan sama dengan LPB dan kredit sama dengan bukti permintaan bahan baku. Yang ketiga, output. Prosedur pengendalian, verifikasi dari laporan kontrol bahwa seluruh transaksi telah diproses. Selanjutnya, sistem produksi. Sistem produksi mencakup serangkaian aktivitas bisnis dari kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Aktivitas dalam sistem produksi. Pertama, perancangan produksi atau produk design. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, kegiatan produksi. Yang keempat, akuntansi biaya. Diagram arus data tingkat 0 dari siklus produksi dapat teman-teman lihat di tabel tersebut. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fauzi. Baik, materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materinya itu yang pertama tentang perancangan produk. Merupakan tahap awal dari sistem produksi. Tujuannya untuk merancang sebuah produk yang memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas, lama pengerjaan, dan biaya produksi yang rendah. Dokumen yang dihasilkan yaitu yang pertama daftar kebutuhan bahan, spesifikasi, kode, nama, dan kuantitas. Yang kedua yaitu daftar kegiatan, tenaga kerja, dan mesin yang digunakan. Yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan produksi. Tujuannya adalah agar produksi dilakukan seefisien mungkin untuk memenuhi pesanan, tanpa menghasilkan jumlah produk yang berlebihan. Dalam perencanaan produksi ada dua metode. Yang pertama, perencanaan sumber daya manufaktur. Metode yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku. Yang kedua yaitu sistem manufaktur just in time atau JIT. Sistem ini bertujuan meminimumkan persediaan bahan baku, BDP, dan barang jadi. Sistem ini hanya akan memproduksi barang jika ada order dari pelanggan. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan. Yang pertama yaitu jadwal produksi. Dokumen ini menetapkan jumlah produk yang harus dibuat dalam satu proses produksi dan waktu pelaksanaan produksi. Yang kedua yaitu order produksi, merupakan perintah untuk membuat sejumlah produk sesuai dengan spesifikasi yang diterima. Isinya berupa daftar kegiatan, kuantitas yang akan diproduksi. Selanjutnya sistem akuntansi biaya.
Tujuannya yang pertama menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi. Yang kedua menghasilkan informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga dan komposisi produk. Yang ketiga yaitu menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan HPP. Sistem akuntansi biaya. Yang pertama sistem penentuan harga produk pesanan atau job order costing. Sistem ini membebankan biaya ke kelompok produksi tertentu, misal pesanan, barang yang dihasilkan heterogen. Yang kedua, sistem penentuan harga pokok proses atau proses costing. Sistem ini membebankan biaya ke setiap proses, kemudian menghitung biaya rata-rata per unit. Barang yang dihasilkan sama atau sejenisnya, massal. Laporan yang dihasilkan, contohnya yang pertama laporan kontrol. Laporan ini untuk meringkas bahan baku dan tenaga kerja ke proses produksi. Yang kedua, laporan harga pokok produksi, laporan yang menyajikan harga pokok, total, dan per unit produk. Mungkin itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalah kata. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.